Halo Lemonizen, kembali lagi nih di Tanya Ahlinya bersama Lemonilo. Nah, kali ini kita berkesempatan bertemu sama Ibu Fensya Sitohang selaku Direktur dari Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, halo Ibu. Halo juga Mbak Apa Ica, kabar Ibu? kabar baik luar biasa. Iya, bagus banget, alhamdulillah kabarnya baik, aku juga baik. Amin. Nah, kali ini di Tanya Ahlinya kita pengen banget nih Bu, ngobrol-ngobrol soal apa sih sebenarnya pentingnya ngebangun hubungan dari anak dan orang tua dengan cara curhat gitu. Nah, Kira curhat nih ya. iya, ngomongin curhat kayaknya asik ya Bu. Oke. Oke, Asal jadi budaya di rumah. iya, Nah, ini nah dia. Curhat ini mhm, memang agak ini ya, apa namanya? Kita harus paham dulu ya. Curhat itu apa sih gitu. Ternyata kalau dilihat dari literatur itu curhat itu sebenarnya komunikasi loh. mmm, Komunikasi yang terjadi dalam hubungan interpersonal. Gitu. Jadi proses curhat itu di mana salah satu atau satu orang gitu mencoba untuk menceritakan sesuatu mhm, kepada orang-orang yang dianggapnya dekat atau ya dekat gitu ya, dan biasanya yang diceritakan itu masalah pribadi atau masalah personal. Kemudian, ya tentunya kalau itu terjadi rasanya bangga sekali ya, apalagi kalau saya misalnya sebagai orang tua, kalau anak saya mau curhat gitu sama mhm. sayanya dan dia butuh pendapat dari saya sebagai orang tua untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapinya, itu luar biasa. Nah tapi curhat itu pasti bisa terjadi kalau ada suasana saling percaya di antara dua pihak tersebut. Dalam hal ini adalah orang tua dan anak. Tentu ini tidak terjadi dan tidak diperoleh secara instan. Dibangun semenjak anak lahir Mhm. hingga terbentuk dari dasar daripada kepribadian yang matang. Bahkan itu sampai usia 18 tahun ya kalau teorinya. Jadi kalau tadi Mbak Ica menanyakan curhat ini, khususnya di keluarga, ini berarti antara orang tua dan anak gitu ya, Iya, berarti berbicara dalam satu keluarga sebagai iya, satu sistem di mana keluarga itu tentunya ada terdiri dari orang tua, ada dari anak gitu ya. Nah kalau kita lihat satu-satu misalnya dari aspek anak, anak itu tentu ada proses, bertumbuh dan berkembangnya dan anak itu punya tugas, dan, fungsinya ya memang harus dipenuhi, dalam setiap perkembangannya. Kita mhm. tahu mulai dari dia bayi sampai dia nanti, punya kehidupan sendiri begitu, dan ada tahapan yang harus dilalui. Nah, ada tahapan yang apa ya, tahapan emas. Oke, Itu kayak pertumbuhan anak itu pada 2 tahun gitu mhm. ya, itu memang gizi apa segala macam sudah harus dipenuhi. Nah ini kalau dilalui dengan good enough, tahapan ini, itu anak itu akan bisa menyelesaikan krisis konflik dasarnya. Nah itu disebut oleh para ahlinya begitu, sehingga perkembangannya baik, fisiknya maupun jiwanya itu sehat. Iya, Nah kita membayangkan Mbak Ica zaman sekarang ini ya, di luar sana, di luar keluarga gitu ya, di mhm. masyarakat gitu, itu pengaruhnya banyak sekali terhadap perkembangan seorang individu itu. Iya, Nah, setuju. banyak godaan, banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh anak, itu khususnya remaja, Iya, itu, maka, gaya hidup serta kepribadian yang sehat itu harus terbangun, karena itu merupakan senjata dalam perang melawan, segala permasalahan kesehatan jiwa khususnya, termasuk narkotika. oh Ini wow, dalam bulan iya, Juni kemarin itu hari narkotika, hari mhm, anti narkotika internasional. Jadi ini sangat booming apalagi sekarang narkoba katanya narkotika mau ganja mau minta dilegalkan. Nah, ini juga jadi panjang. Nah, iya, ini terlepas dari si cerita itu. Nah, kita cerita tentang permasalahan yang ada di luar sana dan kalau di narkoba di istilahnya kesehatan jiwa itu sebenarnya lebih lengkap. Ada namanya NAPSA. NAPSA itu terdiri dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif, itu bagi anak remaja itu, tentunya ini harus kita siapkan dari, awal, sejak dini. Nah, kalau kita lihat lagi teori dari lahir sampai usia 18 bulan, ini juga adalah masa periode di mana seorang anak itu menentukan dia trust atau mistrust.
Oke. terhadap eh, rasa nyaman atau rasa tidak nyaman, rasa percaya atau rasa tidak percaya terhadap pengasuhnya, terhadap pengasuh. Yang dimaksud pengasuh tentu di sini adalah orang terdekatnya, dalam kesehariannya, harapannya adalah orang tuanya. Nah, dalam keluarga anak itu harus diberi wadah untuk curhat, mempunyai wadah untuk katarsis, sehingga curhat di keluarga itu eh, apa ya terjadi. Kalau sekarang kan bisa kita lihat anak-anak itu curhatnya di media sosial. Iya, bener banget, Bu. Media sosial. Nah, ini kita kan kehilangan nih. Iya. Harusnya ya keluarga lah menjadi tempat atau wadah curhatnya. Nah, kenapa terjadi? Itu pasti karena anak itu merasa diterima seutuhnya oleh orang tua. Kemudian merasa dimengerti dan dipahami oleh orang tua gitu. Kemudian anak merasakan bahwa orang tua itu bisa dipercaya, nggak bocorin rahasianya gitu loh. Nggak mungkin Iya. kan memang orang tua bocorin rahasia keluarga pada umumnya. Kemudian diharapkan juga orang tuanya oleh si anak berpikir bahwa orang tuanya mampu memberikan alternatif solusi Hmm. dan bisa menyimpan rahasia. Nah, ini sangat penting. Kalau itu terjadi, anak nanti akan berjalan dengan sendirinya curhatnya. Sekali berjalan, sekali mulus, harapannya memang itu akan bisa terjadi. Nah, ini akan membangun dasar dan pengalaman yang kuat dan menjadi modal seorang anak untuk bisa berinteraksi nantinya lebih lanjut di masyarakat, di level di keluar dari rumah tangga ini, keluar dari keluarga ini. Nah, itu dari aspek anak. Sekarang kita lihat lagi, karena tadi kita berbicara keluarga ya, Ya. dari aspek orang tua. Nah, orang tua di sini merupakan orang atau lingkungan pertama dan yang paling dekat dengan anak. Nah, sebelum seorang anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik itu temannya, gurunya, eh, teman bermain di sini bisa atau ya teman sebayanya gitu, interaksi yang paling banyak dilakukan itu adalah pasti di lingkungan keluarga. Iya, Lingkungan jelas keluarga. sekali. Nah, dengan demikian harapannya memang hubungan anak dengan orang tua itu menjadi hal yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, disinilah peran pentingnya seorang orang tua untuk membangun rasa saling percaya dan dengan anak tentunya dengan baik. Nah, dengan adanya saling percaya antar anggota keluarga, ini akan tumbuh rasa aman baik dalam diri anaknya juga dari keluarganya. Nah, nantinya anak itu tidak akan sungkan untuk curhat, bercerita, bukan hanya curhat sepertinya kan ada masalah gitu ya. Iya. Ini dengan cerita aja gitu dia sudah feel free, sudah berjalan begitu. Nanti terjadi dengan sendirinya. Bahkan setelah lingkungan anak berkembang dari di luar keluarga gitu, misalnya anak sudah masuk sekolah, anak udah berinteraksi dengan orang lain di luar keluarga, si anak ini terbiasa menceritakan segala hal yang terjadi dari kesehariannya. Mam tadi ini, papa tadi ini yang terjadi apa segala macam gitu. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah saling rasa percaya. Nah, saling di sini, nah ini dia, saling di sini artinya mutual Jadi dari orang tua ke anak dan dan anak anak orang orang tua tua. ya. Jadi kedua belah pihak gitu. Jadi orang tua tidak bisa mengharapkan anak itu serta-merta percaya. Iya. Oh, lo kan anak gue gitu. Lo percaya sama orang tua, gue nggak bisa juga, tapi harus dibangun tadi kan, dan itu tidak bisa instan. Kemudian dan saling terbuka tentunya. Tentu orang tua juga harus bisa merefleksikan rasa percaya dan terbuka pada anak terlebih dahulu. Disinilah perlunya orang tua meluangkan waktu. Ada nggak orang tua yang melakukan waktunya? Apakah ke anaknya lebih banyak apa daripada ke handphonenya gitu ya? Nah, sini perlu orang tua meluangkan waktu pada anak untuk apa? Untuk mau mendengar. Perannya sebenarnya tidak terlalu banyak. Iya. Tidak berupaya harus memberi waktu segitu begitu banyak begitu ya, tapi begitu kita mau memberi waktu, mendengar itu anak itu akan terbuka pada orang tua. Dan tentunya itu dia tadi gimana kita ngobrol gitu ya. Dan mari dengarkan keluh kesah yang disampaikan oleh anak pada orang tua yang tentunya belum tentu juga anak itu cari nasihat.
cuma mau numpahin Iya. apa yang ada di kepala, apa yang tadi dialami di luar di sekolah atau dengan guru atau apa gitu. Jadi yang perlu di sini memang hanya untuk mendengar. Mhm. Nah, seberapa banyak di kita, ya saya juga jadi koreksi diri dong. Saya sebagai orang tua, apakah saya sudah menjadi pendengar yang baik gitu Mmm. di keluarga saya khususnya gitu untuk anak-anak gitu. Jadi dengan saling meluangkan waktu bersama, anak akan terbangunlah ikatan batin atau bonding gitu ya antara anak dan keluarga. Nah, tadi saya sampaikan kalau udah anak itu udah merasa aman dan nyaman, tentu curhat dengan orang tua dan anak itu akan memiliki tempat Mhm. dan metode. Nah, metode juga bukan hanya waktu tadi, caranya juga, metodenya juga untuk mengungkapkan dirinya. Anak merasa aman, merasa diterima, dipahami, sehingga anak memiliki modal yang kuat, itu sih yang penting. Modal kuat untuk membangun hubungan interpersonal nanti keluar dari keluarga atau di masyarakat lain. Nah, sisi lain lagi adalah dengan terbukanya anak kepada orang tua juga akan lebih mudah memahami pengalaman anak sehingga, orang tua dapat memberikan arahan Mhm. atau nasihat yang tepat. Nah, hal ini akan sangat penting terutama ketika anak mulai beranjak remaja. Jadi orang tua tahu, tidak harus menanya-nanyakan lagi, tapi dia sudah tahu karena dia mengikuti, proses beranjaknya anak sebagai menjadi, yang lebih dewasa atau dari remaja sampai kepada ya dewasanya. Tentu orang tua harus mampu merencanakan dengan lebih baik karena mengetahui sepenuhnya apa yang dialami oleh anak dan orang tua nih sering suka nggak introspeksi diri. Oh gitu. Nah, itu dia. Orang tua juga harus mampu mengintrospeksi diri karena memang nggak ada orang tua yang sempurna. Iya, Ya, setuju. kira-kira begitulah. Nah, Penting ya, iya penting. ternyata kalau ngomongin manfaat curhat banyak banget nih ya Bu Banyak sekali. manfaatnya. Oke, jadi sebenarnya kapan sih, kebiasaan curhat antara orang tua dan anak ini harus mulai dibangun? Itu sejak kapan Bu kira-kira? Iya, iya, betul. Masalah waktu, starting ini sangat penting. Mhm. Kalau, kita banyak baca referensi gitu ya, itu komunikasi terbuka bersama anak itu sebaiknya dimulai dari sedini mungkin. Oh Sedini mungkin. Jadi kapan sih sebenarnya anak itu ada di orang tua itu? Berarti kita berpikirnya adalah waktu di kandungan. oh, iya. Kandungan. Jadi lebih awal pasti lebih baik. Mhm. Nah, kalau kita tahu berkomunikasi dengan anak sejak masa kandungan itu sangat baik. Kenapa? Karena di momen itu janin sudah mulai, eee, dikenalkan dengan suara orang tuanya. Iya. Ya, jadi, "Halo sayang, apa Mhm. kabarmu? Sabar ya, entar lagi kita maem," yang gitu-gitunya itu sudah komunikasi yang luar biasa. Biasanya si ibu akan merasa ada gerakan, merasa Mhm. gerakan, ada komunikasi ya, komunikasi yang memang tidak bisa tentunya secara verbal gitu, tapi, Mhm. sudah ada apa ya, stimulus yang berjalan kemudian, ada respon dari si anak. Itu dengan mengenal suara orang tuanya sehingga nanti ketika lahir, ini dia hubungannya udah ada. Hubungan antar Mmm. anak dengan orang tua itu, sudah terbangun dengan baik. Jadi, eee, alangkah sayangnya waktu yang, apa ya, tidak dimanfaatkan oleh orang tua komunikasi dengan anaknya ketika mulai dari bayi, tapi terbangunnya setelah udah ketemu Ah, di dunia nyata iya iya. ini gitu ya. Jadi kalau ini sebenarnya luar biasa, sebenarnya bisa dibedakan bagaimana anak yang lahir komunikasi yang dibangun sejak, janin dibandingkan dengan anak yang berkomunikasi dengan orang tua setelah lahir. Itu Oh, sebenarnya oke. sudah ada, penelitiannya. Nah, akan lebih baik dan kalau itu sudah terbangun komunikasi tadi, itu nanti dalam perkembangan fisiknya dan perkembangan jiwanya pada setiap siklus kehidupannya mulai dari bayinya, nanti, apa namanya, usia di bawah 2 tahun, bawah 5 tahun, usia sekolah, segala macam sampai remajanya. Nah itu, apa ya, mulai dari PR-nya, mulai dari, apa ya, masuk sekolah, masalah PR, masalah guru, masalah, apalagi teman sebaya, masalah perkembangan fisik, menstruasi, nanti sampai kepada pubertas, Iya. mulai tertarik dengan lawan sejenis, kemudian ada rasa cemas, ada stres, itu dan lain-lain. Semua itu nanti anak akan, otomatis menjadi, apa,
terbiasa berkomunikasi dengan orang tua. Artinya curhatnya berjalan berjalan, dengan lancar begitu. Iya. Itu. Oke, berarti memang harus, dari kandungan biar Betul. anak punya kebiasaan terus ya, Ya, terus-menerus berkomunikasi sama orang tua betul, gitu di ya? sininya sudah ada suara itu tadi. Iya, nah tapi kan Bu kalau misalkan anak dan orang tua itu ngobrol kadang ada rasa canggung. Nah Hmm. gimana nih cara, supaya rasa canggung ini hilang antara anak dan orang tua waktu dalam proses curhat? Iya iya, betul betul juga sih. Walau kita bilang, harapannya nanti anaknya juga, kalau sudah, mulai saling terbuka, saling memberi Mhm, waktu, ini juga akan berjalan iya begitu. Tapi itu memang kalau dari awalnya tadi, dari janinnya, apa, iya, kedekatan, kelekatan, itu memang sudah berjalan gitu ya. mhm Tapi kalau ini tidak ada kata terlambat tentu untuk memulainya, mhm, ketika satu keluarga ingin membangun komunikasi yang lebih baik lagi khususnya untuk membimbing anak-anaknya, membantu anak-anaknya untuk bisa, bertumbuh dengan baik, tentu tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Nah, di sana nanti mungkin akan muncul ada rasa canggung gitu ya, iya, iya betul. Nah, orang tua tentunya akan mempelajari pola asuh yang sesuai dengan kepribadian dan gaya masing-masing anak. mhm. Kalau anak dari orang tua kandung, ibu bapak kandung aja itu kalau anaknya 2 3 itu bisa berbeda tiap anak loh. Oh, Iya. karakternya beda-beda Jadi semua iya, ya? karakternya beda-beda. Jadi, pola asuhnya juga mungkin ya, adalah yang menyesuaikan, Mhm mhm. spesifik buat si A, buat si B, buat si kakak yang nomor 3, yang Iya. gitu-gitu, si Dede yang begitu tuh, pasti ada yang berbeda gitu. Nah, jadi orang tua memang kalau ini dirasa perlu, perlu menambah pengetahuan tentang itu, tentunya sangat terbuka untuk bisa berkomunikasi dengan ahlinya. Jika terdapat hambatan baik dari orang tuanya, dari diri sendiri gitu, ataupun pada anaknya. Mhm. Ada juga anak misalnya, mohon maaf nih kalau pada anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Oh, iya. Mhm Iya, tentu anak dengan disabilitas gitu juga kan, perlu ada metode dan cara, yang lebih tepat mhm. orang tua berkomunikasi dengan baik kepada anaknya. Nah, orang tua juga perlu mengenali dan memahami karakter diri sendiri, karakternya pasangannya atau suami atau istrinya gitu, serta anaknya. Oh, Anaknya sendiri gitu. Dengan mengenali, karakternya masing-masing, jadi orang tua ini bisa mendiskusikan kepada pasangannya tentunya, itu pola asuh yang seperti apa ya, yang harus kita berikan kepada di sini orang tua bukan hanya mama atau papa ya. mhm. Jadi orang tua tentunya adalah, sudah berkomunikasi sebelumnya nanti pola asuh seperti apa, komunikasi Oh, seperti apa. Karena memang kita tidak berharap bahwa anak itu juga hanya satu mmm, karakter mhm. kepada ibu saja atau kepada ayah saja, tapi kan dia mendapatkan, idola yang lengkap Mhm. semasa perkembangan hidupnya gitu. Jadi, disepakati secara bersama dengan, pasangan atau orang tua si anak itu pola asuh yang seperti apa yang cocok bagi anak tersebut. Nah, polanya tadi saya sudah sampaikan tentunya adalah pertama sekali adalah mendengar. Mhm. Mendengar cerita anak itu dengan penuh, penerimaan, sabar. Nungguin ceritanya dari A sampai Z selesai dulu gitu. Iya, wah, Jangan kan biasa orang tua gitu begitu ada mendengar satu kalimat udah langsung banyak nasehatnya iya, gitu ya. nanti nggak jadi Nah malah nggak curhat. jadi, anaknya berhenti dia Iya, jadinya gitu. Jadi jangan di-judge juga. mhm, Ya anak itu, elo sih begini begini." Udah berhenti deh itu, hilang deh itu iya, semua curhatnya deh gitu. Jangan disela, jangan di-judge, jangan dipotong, tidak terburu-buru juga memberikan nasehatnya gitu atau komennya gitu. Tapi, mungkin ini yang harus kita pelajari juga, harus kita latih gitu ya, kita sabar mendengar, kemudian kita ajak untuk berdiskusi untuk masalah karena belum tentu masalah ya tadi ya, iya, belum tentu juga solusi yang akan dia minta, tapi dia cuma cerita gitu. Nah setelah itu nanti kita tahu kalau dia memang meminta, solusi, kita ajak untuk mendiskusikan masalahnya, apa yang sedang dialami. Jadi orang tua, terbuka pada anak dan pola komunikasi lainnya juga ada, dengan melibatkan anak misalnya dalam diskusi. Misalnya juga, sedang, minta pendapat juga mhm, dalam keluarga itu anak dilibatkan. Kadang sering kita bilang, "Ah, dia masih kecil nggak ngerti lah," gitu. iya, Ternyata itu adalah proses dia belajar. Proses belajar untuk mengutarakan sesuatu,
kemudian nanti dia akan menerima kalau kita nolak permintaannya misalnya, di keluarga itulah dia belajarnya, Belajar. matangnya di situ. Jangan sampai misalnya dia ujian gitu ya, terus kalah, dia langsung stres gitu. Karena nggak terbiasa di rumah misalnya untuk memberikan apa ya, justifikasi kenapa permintaannya nggak diterima. Misalnya beli mainan, Ah, iya. nggak diterima, nggak boleh beli dulu misalnya. Mhm. Padahal mungkin kalau ini dikomunikasikan, "Belum Nak, nanti barangkali tunggu habis ujian, atau mainan ini cocoknya di usia sekian." Nah, Oke. itu kalau dia tahu barangkali dia bisa nerima. Mhm. Nah, dan dia semakin matang di situ. Nah, kalau itu diterimanya atau dijalaninya ada di luar sana, itu pasti ada proses ya, stres, belum terbiasa menerima kekalahan atau Mhm. ditolak. Kalau nggak lulus itu biasa ini apa namanya, apalagi dia pengen banget gitu jadi penyanyi, terus Audisi audisi. audisi, iya. Nah, audisi dia nggak lulus gitu nih. Nah, stresnya bisa Iya, nggak habis-habis gitu ya, berkepanjangan ya. berkepanjangan. Nah, itu di situ pola ininya gitu. Jadi anak itu diminta pendapatnya, diberikan ruang untuk memberikan apa ya, bernegosiasi Mhm. gitu. Nah, contoh kecil misalnya mau memberikan warna pada kamarnya. Mhm. Mbak, coba bisa didiskusikan gitu ya. Nanti kita putuskan mau pilih warna apa, mau dicat dengan cat apa misalnya. Kemudian pilih baju, mau lebaran gitu ya, mau baju apa. Kadang kan kita kan udah beli aja dari toko dan nih bajunya. Tinggal Nanti pakai aja ya tinggal anaknya. nanti lebaran pakai ini ya nah gitu. Nah, ini ternyata hal kecil tapi ternyata bisa membangun ya. Mmm. Bisa membangun karakteristik anak yang lebih baik gitu. Jadi bisa juga kita mengajak anak itu charity. Oh, Dari oke. kecil itu juga anak sudah bisa berlatih empati. Mhm. Misalnya mainan-mainan dia yang kecil-kecil kemarin dari waktu usianya masih kecil. Mhm. Itu kan numpuk tuh daripada di gudang mungkin ada anak lain yang membutuhkan. Mhm. Nah, ini mau kita taruh ke mana nih Nak? Gitu. Mau Iya. disumbangkan ke mana nih? Gitu ya. Nah, nanti biar dia yang berkreasi, misalnya dia mau ngasih ke temannya kah, atau Mhm. ke panti kah, atau kemana. Di sini kan sudah ada pembentukan karakter. Iya, Jadi ada. curhat itu banyak sekali manfaatnya ya, Iya. membentuk karakter dan sebagainya. Oke. Nah, jadi, selain, skill mendengar tadi, juga Mhm, bisa terbangun rasa percaya juga gitu. betul. Tapi kan sayangnya nih Bu, nggak semua keluarga, punya kebiasaan untuk curhat ya, orang tua Mmm, dan anak gitu. mhm. Nah, sebenarnya dari situ gimana sih tipsnya untuk para orang tua nih khususnya yang sampai sekarang belum punya, kebiasaan untuk membangun, curhat Curhat dalam antara keluarga. curhat dalam Mhm. keluarga gitu, tipsnya tuh apa? Terutama untuk menghilangkan rasa gengsi nih dari orang tua untuk Ya, mulai gitu. Itu mhm. kira-kira gimana sih Bu tipsnya? Ini orang tua gengsi juga ya? Iya dong, tentu aja. Ini pasti orang tua, harus Betul, iya tahu. iya. Iya, nggak jarang sih muncul gitu ya. Mhm. Jadi mungkin, yang pertama, perlu kita pahami, sama-sama pahami, sama-sama sadari gitu, dan terima tentunya, diterima oleh orang tua, tidak ada orang tua yang sempurna. Iya, bener. Jadi menjadi orang tua itu, perjalanan sih menurut saya, Mhm. perjalanan dan pembelajaran yang beriringan, dengan pertumbuhan anak. Mmm, Eee, saya dulu kayaknya nggak ada sekolah jadi orang tua ya. bener juga. Iya, nggak ada ya. Ya, tapi sebenarnya, kita bisa membaca gitu ya, Mhm. membaca, kemudian melihat orang tua kita dulu, melihat misalnya kalau kita, punya kakak, punya, sibling, punya saudara lain gitu yang sudah menjadi menjadi orang tua, itu juga sebenarnya pembelajaran. Nanti kita lihat semuanya hikmatnya, yang baiknya kita laksanakan, yang tidak baiknya tentunya untuk kita tinggalkan gitu ya. Jadi tidak ada orang tua sempurna, menjadi orang tua itu adalah perjalanan dan pembelajaran yang beriringan dengan, pertumbuhan anak. Dan orang tua itu, belajar dari anak, Ya, sebaliknya juga, eee, anak belajar dari orang tua, jadi saling ya. saling saling. Jadi keluarga itu sebenarnya wadah saling belajar. Mmm. Wadah saling belajar. Jadi kalau tadi gengsi gitu ya, gengsi itu kayak defense mechanism ya, Mhm. mekanisme bertahan gitu ya. Gue yang benar, gue masa Iya. udah banyak makan asam garam. Nah, yang itu Iya. tuh. Yang itu tuh yang paling banyak orang tua sampaikan. Nah, itu menurut saya pasti menghambat. Mhm. Menghambat komunikasi semua pihak.
Mhm. Orang tuanya juga selalu nanti akan bertahan, anaknya juga nggak mau buka diri, nggak mau buka diri. Dan itu sebenarnya gengsi itu muncul dari egonya masing-masing. Orang tua ego, anak juga ego. Pemahaman orang tua dan anak akan porsinya masing-masing itu akan membantu untuk menurunkan ego. Jadi tadi komunikasi, saling memahami, kemudian sebenarnya saling membutuhkan ya. Mhm. Karena kita perlu tempat mencurahkan sesuatu gitu dan perlu ada orang yang mendengar dan kalau mungkin memberikan solusi begitu. Tapi kalau kita ada gengsi di antara kita, ada kayak tembok di antara kita, nah bagaimana kita saling memahami bahwa kita saling membutuhkan. Yang harapannya tadi tembok tadi atau gengsi tadi itu bisa kita diturunkan baik itu oleh orang tua maupun anak. Jadi sangat mungkin orang tua muncul sebagai apa namanya respon ya, memberikan respon ya Mhm. kepada penghargaan mereka ingin menjadi sebagai sosok gitu yang dapat diandalkan dan orang tua yang sempurna gitu ya untuk anak sehingga enggan mengakui bahwa orang tua itu juga bisa melakukan kesalahan sebenarnya atau menunjukkan sisi lemah di depan anak. Itu kalau memang kita bertahan dengan gengsi kita. Mhm. Ya, padahal anak sekarang juga pintar-pintar bisa bisa mengetahui ini lagi gengsian nih, nggak mau ini nih gitu ya. Jadi sebenarnya kita kalau memang ingin yang lebih baik, komunikasi yang terbangun di keluarga lebih baik, sebenarnya ya sama-sama belajar, sama-sama memahami bahwa eh apa ya Ya gengsi bisa ada gitu tapi karena ternyata manfaatnya lebih banyak, manfaat terbuka lebih banyak daripada bertahan dengan gengsi, tentu kita saling saling segera langsung mengintrospeksi, Oke. introspeksi. Nah, sejalan dengan apa yang dirasakan orang tua, ego anak juga dapat muncul ya, Mhm. sebagai respon pengharapan untuk menjadi seorang anak yang baik bagi orang tuanya. Itu sehingga ada tendensi untuk, eee, maksudnya menyembunyikan, "Gue juga anak yang baik, bukan anak yang enggak ini," gitu loh. Anak yang harus dihargai juga gitu. Jadi hal-hal yang mungkin dapat, melukai ego orang tua sama anak itu, ya tadi itu, yang saling bertahan itu. Nah tentu ini yang menyebabkan sulit untuk terbuka. Nah kalau diminta tips ini, tipsnya mungkin apa ya, ya tadi ya beberapa contoh tadi sebenarnya sudah disampaikan juga. Ya, Anak dan orang tua ya belajarlah. Kita dua-duanya sama-sama belajar. belajar gitu ya, sesuai dengan porsi masing-masing. Orang tua Oke. mengintrospeksi, anak juga introspeksi, kemudian sadar bahwa tugas menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak itu adalah merupakan tugas mulia dari orang tua. Mmm. Tentu di sinilah kita pentingnya mengesampingkan ego sebagai orang tua dan kita yang duluan memberikan respon tadi. Udah Oke. sama-sama ego nih, tapi orang tuanya maunya anaknya yang, Iya, yang duluan. duluan gitu. Nah jadi baiknya memang orang tualah menjadi inisiator, menjadi orang yang pertama membuka diri Mhm. dan berbagi kepada anak sehingga memang anak itu bisa merasakan aman, nyaman untuk berbagi kepada orang tuanya. Kemudian ada lagi tipsnya tentunya, tadi saya sampaikan tidak ada orang tua yang Sempurna. sempurna, tentu tidak ada salahnya juga kita bisa konsultasi dengan, ahlinya Oh. dari profesional lah ya, Mhm. tenaga Mhm. profesional. Kita bisa tidak perlu malu untuk pergi ke tenaga profesional jika kita mengalami orang tua dalam hal ini, mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan yang sehat dengan anak. Kita kan terasa nih kalau di keluarga kita tuh komunikasinya bagus apa enggak sih ya Iya, gitu. bener banget. Jadi apa rasa kayak kering, garing gitu di keluarga ini kok nggak ada yang nggak ada komunikasi terbuka begitu. Itu tentu sebagai orang tua kita menjadi inisiator mengambil inisiasi untuk kita bisa konsultasi ke profesional. Barangkali itu. Mungkin Oke. ada yang lain. Pasti Ternyata ada yang lain lagi. ternyata tipsnya, banyak banget. Semoga Lemonizen bisa, menggunakan tips-tips yang tadi udah disebutin. Terima kasih Lemonizen telah menyaksikan Tanya Ahlinya bersama saya, Fensya Sitohang. Harapannya setelah mendengar diskusi ini, Lemonizen dan banyak keluarga-keluarga Indonesia membudayakan curhat dalam keluarga yang menjadi wadah
pembentukan karakter seseorang menjadi matang dan nantinya menjadi modal sumber daya manusia yang tangguh, khususnya generasi kita ke depan, sebagai penerus bangsa yang sehat fisik dan sehat jiwanya, mampu berdaya saing, produktif, dan mandiri. Terima kasih, salam sehat jiwa. Terima kasih sekali lagi nih kesempatan ngobrol-ngobrolnya buat Ibu Fensya. Ya, seru Makasih. banget ternyata ngobrolin Siap. curhat ya, Bu. Oke. Ya, semoga bermanfaat. Iya. Oke, Lemonizen, sampai ketemu lagi di Tanya Ahlinya episode selanjutnya. Dan jangan lupa download aplikasi Lemonilo dan baca Lemoni Live untuk akses informasi kehidupan sehat. Thank you. Dadah.